Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kalau nggak salah sekarang sudah tanggal malam 24 ya. 24. Kalau betul ini 24 berarti Selasa besok Ru'yatul Hilal ya. 29 kan Selasanya. Kalau kelihatan ya Rabunya puasa, kalau nggak kelihatan digenapkan Kamisnya puasa. Ala kulli hal, yang lebih selamat kita nanti ngikutin pemerintah aja ya. Kenapa? Karena yang namanya ibadah puasa, ibadah lebaran itu ibadah bersama. Basma di dalam suatu negeri kaum muslimin bareng-bareng, puasanya bareng-bareng, lebarannya bareng-bareng. Dan itu akan lebih terasa lebih terasa nikmatnya, kebersamaannya. Pernah kan kejadian di suatu daerah tetangganya masih puasa, tetangga sebelahnya sudah lebaran. Gimana gitu perasaannya kan? Nah, disitulah nikmatnya kalau kita berhari raya, berpuasa, mulainya bareng bersama yang ditentukan oleh pemerintah. Kemudian pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang puasa ya, sedikit tentang puasa. Kenapa? Karena akan menyebut Ramadan, sedangkan Al-Imam Al-Bukhari pernah berkata, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Wajibnya kita berilmu sebelum berkata dan beramal. Bagaimana kita bisa puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak tahu ilmunya? Sambil santai ya, sambil diskusi aja ya. Bapak-bapak sekalian masih ingat rukun puasa ada berapa? Ada 5 atau ada 7? Ada 2. Masya Allah, barakallahu fikum. Hanya ada 2 ternyata rukun puasa. Yang pertama niat. Yang kedua imsak. Imsak itu artinya apa? Imsak itu artinya menahan. Menahan dari apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Udah. Jadi ternyata kita sudah mengerjakannya, tapi secara teori pada tawaddu, nggak mau jawab. Bapak-bapak itu pada tahu semua, tapi nggak mau jawab. Khawatir dipuji, wih alim nih, masya Allah. Ya secara amaliyah kita sudah mengamalkannya, niat puasa semuanya ya kan, menahan diri dari hal membatalkan puasa, kita sudah mengerjakannya. Demikian. Yang niat dalilnya mana? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, inilah yang sudah kita bahas pada kajian perdana kita. Ingat kan? Hadis pertama di Arba'in Nawawi, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Artinya apa? Seseorang yang dia nggak makan, nggak minum dari subuh sampai maghrib, tapi dia niatnya diet, nah dihitung puasa tidak? Tidak. Nah itulah tergantung niatnya. Hatta seseorang puasa betul-betul niat puasa, tapi itu bisa tercampuri dengan niat yang lain. Dia puasa supaya sehat. Ada? Ada yang puasanya disuruh dokter karena keperluan medis akan
dioperasi. Nah, ya kan ada ya, sebelum operasi wajib dia puasa dulu. Nah, itulah nanti kembali pada niatnya. Maka setiap orang mengerjakan suatu amalan itu nilainya di sisi Allah tergantung apanya? Niatnya. Makanya kalau kita pengen termasuk hadis Nabi, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Kata Rasulullah SAW, siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maksudnya apa? Puasanya itu karena Allah, tidak karena yang lain. Betul-betul yang dia harap hanya wajah Allah. Dia menghambakan diri, dia tunduk patuh dengan menjalankan ibadah puasa itu. Apa kata Rasulullah SAW? Allah jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan kharifan. Ada yang memaknai 70 musim. Masya Allah. Syaratnya apa tadi? Murni puasanya karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena mencari kesehatan, bukan karena diet, apalagi puasanya supaya disenengin perempuan. Ada ini model kayak begini ada loh, bener nggak Pak? Jangan-jangan dulu ya. Kenapa Pak? Karena biasa bulan Ramadan. Kebiasaan aja ikut-ikutan. Bukan karena biasaan bulan Ramadan. Oh, gimana nih Pak? Ada model orang yang ya kebiasaan aja pas Ramadan ya dia puasa gitu ya. Susah juga saya jawabnya ya. Ya tapi dia kan seorang muslim ya, wajib puasa Ramadan kan. Mudah-mudahan dia dapat pahala puasa Ramadan karena Allah mewajibkannya ya. Sesuatu yang wajib jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa ya kan. Ya mudah-mudahan dengan biasanya dia puasa, Allah memberi taufik sehingga dia meluruskan niatnya, sehingga dia balik lagi. Oh iya, saya ini puasa bukan karena kebiasaan, bukan karena atmosfer. Ya, kadang-kadang kan kita tuh terbawa suasana karena atmosfernya teman-teman rajin ngaji, kita ikut ngaji, betul kan? Mudah-mudahan gara-gara dia terbiasa puasa, Allah luruskan niatnya. Kenapa saya bilang begini? Begini, Hamzah bin Abdul Muthalib. Kenal Hamzah Pak? Kenal, wajib kenal. Masa Ronaldo tahu, Hamzah nggak tahu, kelewatan. Messi aja kenal Pak ya? Masa Hamzah bin Abdul Muthalib nggak tahu? Hamzah bin Abdul Muthalib itu pamannya Rasul, punya julukan singa Allah. Kalau Khalid bin Walid, Saifullah, ya, pedang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Hamzah itu singanya Allah Subhanahu wa taala. Hamzah bin Abdul Muthalib diceritakan di dalam sirah, awal-awal beliau masuk Islam radhiyallahu anhu, itu bukan karena memang tertarik terhadap Islam, bukan. Gara-gara apa? Ketika suatu hari Hamzah bin Abdul Muthalib pulang berburu, orang Arab kan gede orangnya ya, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib itu gede. Berburunya bukan berburu rusa Pak, singa yang diburu. Baru pulang masih bawa busur nih Pak, dengar kabar keponakannya diganggu oleh Abu Jahal. Siapa keponakannya Hamzah? Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Marah. Bapak punya ponakan Pak, ngedengar ponakannya diganggu, marah nggak? Marah Pak. Dicari di mana Abu Jahal. Itu masih bawa busur ini Pak. Lagi dalam keadaan marah. Abu Jahal ada di tempat nongkrong mereka. Di mana? Sebelah Ka'bah. Musyrikin Mekah nongkrongnya di mana Pak? Di depan Ka'bah, di sebelah Ka'bah. Kita nongkrong di mana Pak? Luar biasa Pak. Itu dalam keadaan marah, Hamzah bilang ke Abu Jahal, ya, nama aslinya Abu Jahal siapa? Amr bin Hisham, ya. Ibunya Umar itu masih saudara dengan
Abu Jahal. Nah, dalam keadaan wahai Abu Jahal, Amr bin Hisham ya, Abul Hakam dulu dipanggilnya Abul Hakam. Ya Abul Hakam, wahai Abul Hakam, kamu berani mengganggu keponakanku sedangkan aku berada di atas agamanya? Tuh, keceplosan. Padahal ketika itu Hamzah masih musyrik. Dia dalam keadaan emosi, fanatisme, ya, nggak terima keluarganya diganggu, bilang begitu. Wahai Abu Jahal, kamu berani mengganggu keponakanku sedangkan aku berada di atas agamanya? Dihajar Pak pakai busur. Pelipisnya ini sobek berdarah. Situ ada teman-temannya Abu Jahal, ada kabilahnya Abu Jahal, berdiri Pak. Pengen dihajar tuh Hamzah, pengen digebugin. Di situ juga ada orang-orang dari Bani Hashim, kabilahnya Hamzah, berdiri juga Pak. Itu hampir perang itu Pak. Akhirnya Abu Jahal ngelihat begitu, udah turun, duduk. Memang saya yang salah, tadi saya ganggu Muhammad. Akhirnya nggak jadi perang. Nah, gara-gara itu Hamzah masuk Islam Pak. Nah, di sini faedahnya apa? Tidak mengapa awal-awal kita belum bisa ikhlas dalam ibadah. Lambat laun nanti Allah yang akan memberikan rezeki keikhlasan tadi Pak. Lihat Hamzah di akhir hayatnya, syahid, wafat di perang Uhud. Dibunuh oleh siapa? Al-Wahsy. Budaknya siapa saya lupa ya. Jadi Al-Wahsy ini ikut di perang Uhud bukan sebagai prajurit, enggak. Dia diiming-imingi sama tuannya, Wahsy kamu mau merdeka, bunuh Hamzah kamu merdeka. Akhirnya Wahsy ikut di perang Uhud itu, satu doang targetnya, cari Hamzah dia. Ketemu ditombak Pak. Meninggal Hamzah dimutilasi. Jantungnya dimakan oleh Hindun. La haula wala quwwata illa billah. Nah, faedahnya apa tadi Pak? Kalau kita selama ini belum bisa ikhlas dalam ibadah, berarti apa lanjutin Pak? Lanjutin sambil meminta kepada Allah supaya diberi keikhlasan. Demi Allah Pak, ikhlas itu juga pemberian Allah Pak. Kita nggak bakal mampu ikhlas kecuali Allah yang memberikan keikhlasan kepada kita. Makanya Imam Daruqutni tidak malu. Beliau cerita, Imam Daruqutni bilang begini, kami para penuntut ilmu hadis di zaman kami, awal-awal kami belajar itu nggak ikhlas, bukan karena mencari ridha Allah, tapi karena apa? Ngetren. Ketika itu ilmu hadis itu ngetren. Aib kalau ditanya hadis nggak bisa jawab. Kalau sekarang Bapak tahu hadis mudallas Pak, hadis mu'an tahu Pak, hadis maudhu, hadis nggak ngerti gitu kan. Nah dulu di zaman Imam Daruqutni itu, ketika itu ilmu hadis tuh menyebar merata, ngetren, aib kalau kita nggak ngerti tentang hadis. Ya namanya setiap hari dibacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus terpatri di dalam hati Daruqutni dan yang lain-lain kan. Allah berikan taufik sehingga bisa meluruskan niat. Tuh Pak. Jadi yang sampai sekarang kita belum bisa ikhlas, lanjutin Pak. Lanjutin sholatnya, lanjutin sedekahnya, lanjutin pengajiannya, sambil memohon kepada Allah keikhlasan. Nanti Allah yang akan memberi keikhlasan tersebut. Nah, mudah-mudahan kejawab sedikit Pak ya. Jadi ya terusin aja puasanya, mudah-mudahan seiring berjalannya waktu Allah berikan taufik sehingga bisa ikhlas. Ini yang pertama, harus meluruskan niatnya puasanya karena Allah. Yang berikutnya di dalam hadis ya, kata Rasulullah SAW, man lam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat puasa di malam harinya ya, sebelum subuh, maka puasanya nggak sah. Ini hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Hadisnya riwayat Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, Masya Allah, disyekhkan oleh Syekh Al-Albani. Cuma yang jadi catatan, ini hadis ini berlaku buat puasa wajib atau puasa yang fardu.
Kalau puasa gimana? Nah, niatnya di pagi hari atau di siang hari sah, masih boleh Pak, masih boleh ya, dan dihitung puasa. Tapi kalau khusus puasa wajib harus niat di malam hari. Apakah niatnya harus baca nawaitu sama nawaitu samadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, harus begitu? Nah, kita simak ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ini yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin ya. Mazhabnya apa Pak? Syafi'i. Mazhabnya Imam Nawawi apa? Syafi'i, mazhab Syafi'i. Gimana? Beliau berkata, la yasihhu shauma illa bin niyyah. Tidak sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Wa mahalluha al-qalbu, dan letaknya niat itu adalah di dalam hati. Wala yushtaratun nutqu bila khilaf, dan tidak disyaratkan untuk diucapkan. Ini adalah sepakat para ulama, tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwa niat itu letaknya di dalam hati dan tidak perlu diucapkan. Siapa yang ngomong ini Pak? Imam Nawawi, bukan Imam Syafi'i. Ini bukan ya? Bukan Imam Nawawi. Saya hanya menukilkan saja. Kalau yang bapak-bapak mau membuktikan, ini ada di kitab Raudhatut Thalibin juz 1 halaman 502. Tuh. Enak Pak ya kalau yang ngajinya jelas ya. Bukan katanya-katanya. Bisa dibuktikan, dibuka kitab aslinya gitu. Nah, ini masalah niat. Sebelum lanjut ke imsak, ada yang mau ditanyakan dulu masalah niat. Niat tingsun poso. Ya silakan. Masya Allah, jazakallahu khairan atas pertanyaannya ya. Ada ulama yang mencukupkan ketika datang Ramadan pasti kita semua punya niat puasa sebulan penuh gitu kan. Ada yang ulama yang mencukupkan, dia sudah ada niat di dalam hatinya, saya mau puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, ada. Tapi saya yakin kita semua ketika Ramadan datang pasti setiap malam punya niat besoknya puasa. Iya nggak Pak? Alhamdulillah itu Allah sudah bikin otomatis kita setiap Ramadan ya, yang maghribnya buka, malamnya taraweh, pasti besok ada niat puasa. Walaupun kesiangan, malamnya sudah ada niat puasa ya. Tadi itu niat itu letaknya di mana? Di hati. Bapak udah nyiapin pulang taraweh beli sate Pak ya. Buat apa? Buat sahur. Ditaruh di kulkas biar nggak basi. Bang, bumbunya dipisah Bang ya. Kalau dicampur basi ya. Terus sebelum tidur udah pasang alarm, itu udah dihitung niat. Ya, walaupun tidak diucapkan di lisan. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya ya. Jadi ada yang membolehkan niat di awal, saya pengen puasa sebulan. Ada lagi yang mensyaratkan harus tiap malam niat. Ya. Lalu gimana di sebagian masjid yang imamnya mimpin niat ya? Setelah witir ya kan, diikuti dengan jamaah. Gimana Pak? Habis subhana malikil quddus, subhana malikil quddus, subhana malikil quddus, rabbul malaikati warruh. Nyambung ya? Nawaitu sama godin an adai fardhi syahri ramadan hadhihi sanatan lillahi ta'ala. Gimana itu? Ya tadi yang diucapkan Imam Nawawi, tidak disyaratkan diucapkan. Jadi niat itu letaknya di dalam hati. Selesai Pak ya? Cukuplah satu pertanyaan aja. Nah, yang rukun yang kedua adalah al-imsak. Imsak di sini menahan diri, maksudnya adalah menahan diri dari melakukan berbagai pembatal puasa. Dari kapan? Dari masuk waktu subuh sampai datang waktu maghrib. Dalilnya surah
Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maksudnya apa ini? Maksudnya makan minum sampai kapan? Sampai datang waktu subuh. Berarti kalau di masjid-masjid kita nih, sekitar kita tempat tinggal ya, bapak-bapak, ibu-ibu, waktu di masjid menunjukkan 4.35 imsak gitu ya biasanya ya. Itu kan biasanya 10 menit sebelum azan, bener gak? Gimana itu Pak? Hah? Yang saya tanyakan begini, ketika ada pengumuman imsak dari masjid, masih boleh makan minum tidak? Masih. Ini dalilnya ayatnya jelas. Kata Allah apa? Dan makanlah kalian, minumlah kalian sampai kapan? Sampai datang waktu subuh. Ayatnya begitu Pak ya? Bukan sampai datang pengumuman imsak di masjid. Ayatnya sampai datang waktu subuh. Summa atimmus syiyam ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai kapan? Sampai malam. Berarti maghrib itu sholat siang atau sholat malam, Mbak? Hah? Sholat malam. Ya, udah masuk maghrib itu sudah ganti tanggal ya, sudah waktunya malam. Nah, tadi kan imsak di situ adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Berarti wajib kita mempelajari apa saja yang bisa membatalkan puasa. Iya nggak Pak? Nyambung ya? Mustahil kita bisa nahan diri dari sesuatu yang kita nggak tahu sesuatu itu apa, ya kan? Nah, yang pertama, apa Pak yang membatalkan puasa? Makan dan minum dengan sengaja. Itu harus ada itunya Pak. Dengan sengaja. Jadi nanti kalau ada di antara kita yang hari pertama puasa, ya semangat tuh, malamnya habis tarawih ngaji dia, wah sampai malam, mungkin sampai sahur. Habis subuh dia ngantuk tidur. Bangun-bangun jam 8, buka kulkas, gelegek, wah udah habis sebotol. Istrinya nanya, Mas nggak puasa? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Gimana tuh? Habis istighfar sendawa, alhamdulillah. Batal nggak puasanya? Tidak, karena tidak sengaja, tidak menyengaja minum dalam keadaan sadar dia puasa. Jadi harus ada kata-kata sengajanya Pak ya. Intinya kalau makan atau minum tidak sengaja, batal tidak? Tidak batal. Ada yang tanyain dalam masalah ini? Nggak ada ya? Nih hadisnya nih, kata Rasulullah SAW, idza nasiya fa'akala wa syariba falyutimma shaumahu. Apabila seseorang makan minum dalam keadaan lupa, hendaknya tetap sempurnakan puasanya itu. Lanjutin puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Sesungguhnya dia sedang dikasih makan oleh Allah dan dikasih minum sama Allah. Masya Allah. Pertanyaannya, ini sama-sama temen nih, sama-sama puasa kan? Temennya lagi lupa nih Pak, makan nih, lagi makan sepiring. Kita tahu dia puasa Ramadan, diingetin atau dibiarin habis satu piring Pak? Lagi dikasih makan sama Allah soalnya. Iya nggak Pak? Gimana itu Pak? Kalau diingetin, waduh, pedas lagi, harus minum. Gimana itu Pak? Hah? Repot juga jawabnya. Karena dia makan tidak sengaja ya. Diingetin Pak, karena makan di siang hari di bulan puasa itu kemungkaran. Orang yang nggak ngerti dia melakukan kemungkaran nggak dosa Pak.
Punten ini Pak. Ada orang minum khamr. Dia nggak tahu kalau khamr itu haram. Diingetin, dia oh saya nggak tahu, terus tinggalin. Dosa nggak dia Pak? Enggak, karena nggak tahu, ya kan? Surah An-Nisa itu ya, innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya orang yang diterima taubatnya oleh Allah adalah orang yang bermaksiat, melakukan kemaksiatannya di atas kebodohan. Diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi diingetin tapi santai aja ngingetinnya, nggak usah kereng, nggak usah sampai ngebubarin warteg misalnya ya, nggak usah. Amar ma'ruf nahi munkar itu ada caranya, ada hikmahnya ya. Kalau diingetinnya lagi kesel. Pas lagi kesal diingetin lagi ya. Nah itu dia. Kayaknya kita lihat maslahat nih. Kalau dia pedes atau kesel itu, biar aja minum dulu. Udah minum baru diingetin. Dosa nggak? Enggak. Orang dianya lupa ya kan? Gitu, nggak dosa Pak. Gitu. Lihat masalah, kasihan loh Pak. Udah makan seret, terus inget puasa. Kasihan ya. Atau makan cabai itu misalnya. Demikian ya. Iya. Ya kita berdoa mudah-mudahan kita doanya mau lupa apa enggak ini Pak? Kita berharapnya nanti Ramadan lupa atau enggak ini Pak? Enggak lah Pak ya. Kita doa diberikan kekuatan oleh Allah, puasanya sempurna ya. Doanya gitu. Masya Allah ya, ternyata ada hadisnya, bukan ijtihad ulama ya, ada hadisnya. Jadi yang pertama apa Pak yang batalin puasa? Makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Tuh, man zara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang muntah muntahnya nggak sengaja ya, sedangkan dia dalam puasa, maka nggak ada qada baginya. Namun kalau apabila muntahnya disengaja, maka dia wajib mengqada. Nah di situ diambil kesimpulan bahwa kalau muntahnya nggak sengaja nggak batal, tapi kalau muntahnya disengaja batal. Emang ada muntah yang disengaja Pak? Dicolok ya, dimuntah sengaja ya. Nah nggak boleh ya, batal puasanya. Soalnya nggak usah panjang-panjang masalah muntah tadi ya. Nah yang berikut ini buat ibu-ibu ini ya, bapak-bapak nggak ada yang mengalaminya, yaitu mendapati haid dan nifas ya. Ibu-ibu biasanya sahur jojong tetap lagi puasa, jam 10 keluar darah, haid. Bilang apa ibu-ibunya? Alhamdulillah bisa makan siang ya. Seneng ya. Tapi ada ibu-ibu yang dia udah puasa, ketika haid, astagfirullah. Berarti pahalanya beda Pak, ibu yang pertama sama ibu yang kedua. Ibu yang pertama seneng bisa makan siang, ibu yang kedua sedih nggak bisa puasa hari itu. Sama nggak pahalanya Pak? Tidak sama. Meskipun dua-duanya berpahala. Loh kok bisa? Jadi ibadah itu kan secara umum hanya dibagi dua. Yang pertama menjalankan perintah Allah, yang kedua meninggalkan larangan. Wanita yang sedang haid haram dia berpuasa. Berarti larangan kan? Ketika dia tidak puasa, justru itulah ibadah dia. Enak banget Pak ya. Tidak puasa justru diganjar pahala. Masya Allah. Kalau ada wanita haid, dia maksa puasa, justru berdosa. Enak banget Masya Allah. Makanya ini hiburan buat para wanita, para ibu-ibu. Jangan berkecil hati. Gak bisa puasa di Ramadan, ternyata diganjar pahala. Karena dia nurut sama Allah kan. Allah larang orang yang lagi haid nggak boleh puasa, dia nurut kan, sami'na wa ata'na, dikasih pahala. Masya Allah, enak banget Pak ya.
Begitu. Kayaknya ini nggak ada yang nanya nih, soalnya nggak ada ibu-ibu kan. Masa bapak nanya apa? Oh, ada ibu. Nah, ibunya juga udah paham insyaallah. Atau bapaknya nanya titipan dari ibunya, dari istrinya. Nah, sekarang kita ngebahas yang lebih vulgar, Pak. Aduh, sini ada yang masih bujangan nggak nih? Yang masih bujangan boleh denger, boleh tutup kuping. Yang batalin puasa yang berikutnya adalah berhubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari. Loh, emang habis maghrib boleh, Pak? Boleh, Pak. Kalau udah sholat maghrib ya. Bismillah. Alhamdulillah. Nih, kata apa namanya? Sebentar. Kita ini agak vulgar nggak apa-apa, Pak ya? Karena ini ilmu, Pak. Yang dimaksud hubungan suami istri yang membatalkan puasa di sini apa, Pak? Yaitu agak riskan saya ngomongnya, Pak. Kalau seorang suami memasukkan kemaluannya kepada kemaluan istrinya ya, walaupun punten ini mah beribu-ribu punten ya, hanya baru masuk kepalanya saja itu sudah batal puasanya, itu sudah dihukumi jima. Dan kalau di luar Ramadan ya, ini punten aja nih ya, suami istri nih lagi inilah, mungkin pengantin baru lah ya, baru masuk Pak, ya bahasanya timba masuk sumur gitu ya, baru mulai nih, ada tamu Pak, Assalamualaikum, bubar kan itu kan? Saya tanya Pak, wajib nggak mandi? Wajib mandi Pak. Ya, dan kalau dia ini melakukannya di siang hari di bulan Ramadan maka batal puasanya, walaupun tidak keluar air mani. Ini saya risih yang jelasnya, tapi ya ilmu ini Pak, ilmunya begitu, fikihnya begitu. Nah, insya Allah jelas Pak ya. Iya. Makanya bagi para pengantin baru tidak disarankan siang-siang bercumbu, mesra-mesraan, khawatir bablas. Tapi kalau udah usia pernikahannya yang udah 10 tahun, udah inilah, apalagi udah punya cucu ya, insya Allah aman, walaupun duduk belahan, tiduran di paha gimana, insya Allah aman Pak ya. Iya, gitu. Gak ada yang tanya insya Allah ya? Gak ada. Nah ini bahasan berikutnya baru agak rinci Pak. Kalau tadi apa yang membatalkan puasa, yang keempat hubungan suami istri di siang hari. Kalau sama budaknya gimana Pak? Dulu kan ada perbudakan dulu ya, sama batal juga ya, gitu. Kemudian berikutnya yang kelima, keluar mani karena bercumbu, ini juga batal Pak. Bercumbu ngerti Pak ya, insya Allah Pak ya. Jangan-jangan Bapak lebih paham daripada saya lagi. Bercumbu itu ini apa? Bermesraan ya. Termasuk di sini, saya mau bahas malu. Punten Pak ya. Keluar mani dengan sebab tangannya, ya, entah tangan sendiri atau tangan istrinya, ini juga membatalkan puasa, ya, puasanya batal. Loh, dalilnya mana? Misalnya ya, kan semua kan berdasarkan dalil. Kalau hubungan suami istri di siang hari ada dalilnya. Mana dalilnya Pak? Yang seorang sahabat lapor kepada Rasul ya, waduh celaka saya. Kamu kenapa? Kata dia, saya telah, itu bahasa ininya, bahasa apa? Bahasa kiasannya itu ya. Pokoknya udah inilah binasa katanya. Pas diceritakan ternyata dia
lepas kendali di siang hari di bulan Ramadan. Apa kata Rasul? Merdekakan budak. Itu kafaratnya Pak ya. Di dia qada tetap, di luar Ramadannya qada, ditambah bayar kafarat, memerdekakan budak. Sekarang ada budak nggak Pak? Nggak ada. Terus gimana kalau kejadian di siang hari berhubungan suami istri? Hah? Kasih makan, bukan kasih makan dulu, puasa dulu berturut-turut 2 bulan. Sanggup Pak? 60 hari puasa berturut-turut? Yang 30 aja jebol Pak, gimana 60? Iya gak Pak? Kan logikanya gitu ya. 30 hari aja gak bisa nahan, apalagi 60 kan? Akhirnya solusinya apa? Kasih makan 60 orang miskin. Bukan bagi-bagi nasi ke tetangga loh Pak. Tetangganya punya mobil, bayar kafarat ke tetangganya, nggak sah ya. Harus yang nerima siapa? Orang miskin. Dan kasih makan ya, itu sesuai makan kebiasaan kita. Kalau biasanya makan rendang, ya kasih makannya apa? Rendang juga. Nasinya juga yang enak ya. Jangan sampai Bapak di sini biasa makan sapi, makan ayam, pas bayar kafarat kasih ke orang miskin, kasihnya tempe Pak. Nah udahlah, orang miskin mah tempe juga bersyukur. Nggak boleh, harus sesuai kebiasaan makan kita, gitu Pak ya. Nah gimana nih dalilnya yang keluar sperma dalam kurung ya, dengan menggunakan tangan sendiri atau tangan istrinya atau tangan budaknya, batal puasanya. Nah, di dalam riwayat yang lain, puasa itu disebutnya juga menahan syahwatnya. Ya, puasa itu apa bahasa lainnya? Menahan syahwatnya. Dan orang yang lepas kendali, dia mungkin istrinya dipaksa gitu kan, sama tangan istrinya misalnya. Istrinya dosa nggak Pak? Ayo. Misal ini mah kejadian, si suami ini tahu kalau hubungan suami istri di siang hari batal dan ada kafaratnya, berat kan kafaratnya. Akhirnya dia melewat cara yang lain, pakai tangan istrinya. Istrinya juga udah ngaji, tahu itu nggak boleh, dipaksa sama suaminya. Gimana tuh Pak? Pertanyaannya, dosa nggak istrinya? Hah? Dosa juga istrinya. Iya tapi kan, dia nggak boleh taat kan, tapi diancam, dipaksa, kunci pintunya, truk, kuncinya diambil. Kalau kamu nggak nurut, nggak boleh keluar kamar. misalnya. Yang ditulis dosa itu kalau kita dalam keadaan rela melakukan dosa itu. Kalau terpaksa tidak dosa kalau terpaksa. Ini si istrinya ya. Yang dosa siapanya? Suaminya. Dia udah dosa tadi ya. Yang dosa berikutnya dia memaksa orang lain untuk berbuat dosa. Dosanya double berarti suaminya. Masya Allah. Cuma di sini ada pengecualian. Tidak batal puasanya seseorang yang keluar maninya dengan sebab apa? Mimpi. Ya. Ada sebagian santri Pak, Masya Allah, saya punya teman itu, sebagian santri itu dia saking nahannya kan ya, ngaji pengajian di pondok. Habis belajar siang, tidur siang di pojokan masjid, mimpi basah Pak di masjid. Dia bangun-bangun kaget. Kenapa? Mandi dia cerita. Masya Allah ya. Ya memang kalau di dalam kitab ad-da'wah itu kan ada cairan tubuh yang harus dikeluarkan itu kan. Makanya disyariatkan ibadah pernikahan tadi kan. Nah dengan kuasanya Allah yang bujangan-bujangan dia nahan-nahan,
Allah takdirkan keluar lewat apa tadi? Mimpi basah tadi. Masya Allah ya, luar biasa. Allah itu sayang sama hamba-hambanya. Dan di sini ada juga keterangan bahwa termasuk tidak batal puasanya kalau dia keluar air maninya tadi dengan cara menghayal. Paham gak maksud saya, Pak? Ini saya juga agak gimana? Emang ada orang menghayal sampai keluar mani, ada gak, Pak? Nggak tahu ya, saya belum nemu. Tapi seandainya itu terjadi, seandainya nih ya, ini namanya kan fatwa ya, Pak. Puasanya batal tidak, Pak? Saya tadi pagi saya terangin di puskesmas Jombang sini, Pak, deket ya. Ditanya sama ini para dokter itu yang hadir, Pak. Loh, Ustadz kok bisa nggak batal? Ayo, kan dia sengaja menghayalnya, berpikirnya sengaja kan, menghayalkan yang apa, membangkitkan birahinya, syahwatnya, terus sampai keluar. Nggak ngapa-ngapain dianya, diem aja, tapi pikirannya berfantasi. Gimana itu, Pak? Kok bisa nggak batal? Bapak setuju nggak batal? Apa nggak batal? Atau batal? Ayo. Pada tawadu kalau ditanyain. Saya jawab, Pak, itu kan udah ditanyain sama dokter-dokter itu kan. Kok bisa Ustadz nggak batal? Jawabannya simpel, Pak. Islam itu syariatnya sempurna. Ya. Orang yang punya niat baik nggak kesampaian melakukannya. Contohnya bahwa Bapak sudah ada niat nih pulang pengajian, setel alarm, nantilah jam 3:30 bangun mau sholat witir, sholat malam ya kan. Udah setel alarm, trek, udah niat kan? Qadarullah bangun-bangun adzan subuh. Nggak dapat kan witir ya? Saya tanya, Pak, dicatat nggak niat baiknya, Pak? Catat, satu kebaikan sempurna, dicatat dia sebagai orang yang sudah sholat witir malam itu. Masya Allah. Kalau dia jadi kesampaian mengerjakan kebaikan, dicatat, Pak? Dicatat. Allah catatnya bukan satu, minimal 10 kebaikan sempurna, sampai 700, sampai kelipatan yang Allah kehendaki. Tergantung apanya, Pak? Keikhlasan seseorang. Keikhlasannya beda-beda, Pak. Demi Allah, Pak, kita duduknya bareng, waktunya bareng di masjid, pahala di sisi Allah beda, Pak. Tergantung apa, Pak? Niatnya. Keikhlasan kita itu beda-beda. Nah, sebaliknya, kalau ada seseorang yang punya niat buruk, ya, pengen berbuat dosa, tidak dicatat sampai dia merealisasikan. Paham nggak, Pak? Justru kalau dia batalkan ininya, batalkan perbuatan buruknya, jadi dicatat pahala. Misalnya Bapak udah mau mukul anaknya nih, apa namanya, salah paham, anaknya diceritain sama temennya ngerusak barang tetangganya lah gini-gini, padahal anaknya nggak salah apa-apa. Udah emosi nih. Ada kan sebagian bapak yang ini ya, kereng sama anaknya, galak. Udah mau mukul nih, dia ingat, waduh, anak saya masih 9 tahun, masih 7 tahun. Diurungkan niatnya. Dicatat nggak keburukannya, Pak? Enggak, justru dia membatalkan keburukan, dicatat sebagai kebaikan. Tuh. Maka imajinasi tadi selama belum direalisasikan dalam bentuk perbuatan, tidak dicatat. Paham maksud saya, Pak? Nah, jadi nggak batal puasanya. Walaupun ini kayaknya mustahil ya. Emang ada orang menghayal sampai keluar air maninya kan? Wallahu a'lam bishawab. Intinya tidak batal. Silakan. Kalau kondisi seperti tadi kan bisa juga kecil ya, tapi kemungkinan besarnya terjadi seperti ini. Ada stimulus ya. Stimulus. Misalnya dia lihat TV, kemudian stimulus itu merangsang fantasi ya. Itu kan fantasi itu kan bisa niat ya, tidak membuat. Nah, kalau begitu caranya dia bukan menghayal lagi, sudah dia realisasikan lewat penglihatan. Jadi sudah
apa namanya, berarti batal. batal. Dia sudah mengerjakan niat dia, benar nggak? Iya, sudah batal puasanya. Dia lewat indera penglihatan tadi, walaupun tangannya tidak bekerja tadi, demikian. Jadi batal kalau yang begitu. Yang tidak batal itu yang murni dia mungkin namanya orang nahan-nahan kali ya. Mungkin dia belum punya istri, nahan-nahan di kamar, tapi datang aja. Dia nggak menghayal, tapi mungkin perasaan itu datang, birahinya bergejolak gitu kan sampai keluar. Mungkin nggak? Mungkin aja bisa jadi, ya kan? Atau dia lagi puasa nih, tiba-tiba keluar, ya namanya orang Indonesia Pak ya, nggak semua pakai kerudung kan? Bisa jadi dia pemuda yang menjaga pandangannya, sekalinya yang melihat begitu bergejolak sampai terjadi yang tadi misalnya ya, itu nggak batal. Tapi kalau yang ditanyakan Bapak tadi, batal, dia sudah mengindrakan lewat penglihatannya gitu. Nah ini juga sebagai jawaban orang yang keluar mani karena cuaca. Ada yang cuaca terlalu dingin, ada Pak ya? Ada. Saya dengar cerita dari teman kerja saya. Dia punya teman lagi. Teman mondoknya itu sudah berkeluarga Pak, mondok. Qadarullah dia Allah takdirkan orang yang syahwatnya itu tinggi Pak, birahinya tinggi. Tapi dia niat menuntut ilmunya tinggi juga. Akhirnya apa Pak? Bapak boleh percaya boleh enggak? Setiap sepekan sekali dia kalau buang air kecil itu ada spermanya ikut keluar karena tidak tersalurkan kepada istrinya tadi. Dia sudah berkeluarga tapi dia mondok. Gimana tuh Pak? Wajib mandi nggak Pak? Karena tidak dibarengi dengan, tidak ada rangsangan, tidak apa-apa, tiba-tiba keluar aja. Ayo Pak. Bingung dia. Nah, ternyata ada kejadian-kejadian seperti itu ya. Kenapa? Tidak mandi, tidak usah mandi besar. Kenapa Pak? Tidak disengaja, tidak ada niat, tidak apa-apa. Iya, tidak apa namanya? Tidak terpancar ya. Tidak ada, dan tidak ada perasaan apa? Yang bapak-bapak udah ngerti ya. Jadi dia kan keluar sendirinya. Seperti air kencing aja biasa. Iya. Nah gitu. Memang tidak wajib mandi. Tapi kalau mandi boleh nggak Pak? Boleh. Lebih hati-hati. Demikian. Nah yang kayak begitu batal nggak puasanya Pak? Tidak batal. Gitu. Insya Allah jelas Pak ya. Intinya di sini tidak dianjurkan bercumbu dengan pasangannya di siang hari Ramadan kalau menyebabkan sampai keluar air maninya, nggak boleh. Demikian. Nah itu semua konsekuensi yang tadi kita jelaskan. Saya ulangi lagi Pak ya. Makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid dan nifas. Yang terakhir tadi keluar mani, itu batal puasa dan wajib mengqadha di luar Ramadan ya. Kecuali yang hubungan suami istri, dia wajib mengqadha plus bayar kafaroh ya, tebusan. Kafarohnya apa tadi Pak? Bebasin budak. Kalau nggak ada budak, puasa 60 hari berturut-turut. Kalau nggak kuat, kasih makan orang miskin 60 orang. Masya Allah. Iya silakan Pak. Orang miskin itu dilapaskannya nggak? Dia apa? Kasih makan orang miskin yang 60 Dilapatkan. kan dia mau bayar orang itu ngasih makan orang miskin 60 orang. Diucapkan nggak gitu? Ini bayar kafat? Nggak usah Pak, nggak usah. Bapak udah ada di dalam hatinya, sudah ada niat mau bayar kafarat, itu sudah dihitung niat. Termasuk Bapak bayar zakat. Ya, saya kira di sini juga ada ya, Bapak yang hartanya sampai nisab, kemudian dia punya kewajiban zakat ya. Bapak pengen bayarnya ke keponakan sendiri. Qadarullah keponakannya udah keluarga misalnya ya, kurang mampu, dan keponakan itu bukan tanggungan Bapak. Boleh nggak bayar keponakan sendiri? Boleh. Itu nggak usah Bapak bilang, Nang ini saya bayar zakat ke kamu, yang nggak usah. Kasih aja.
Ya, bagi teman-teman yang mau bayar zakat, tunaikan ke muzakinya langsung ya, ke orang yang berhak menunaikan. Mau bisa itu, udah kasih aja. Kalau ada apa, dia nanya, titipan dari Allah, udah selesai. Gitu Pak ya. Itu lebih menjaga harta Bapak. Coba kalau Bapak bilang, Bapak kasih ke ponakannya ini berapa? 4 juta misalnya. Bapak bilang ini zakat saya. Wah, dia mikir, zakatnya 4 juta berarti hartanya 160 juta. Wih, paman saya. Malah repot. Makanya tidak disarankan, nggak usah bilang ini apa, ini bayar zakat saya, nggak usah. Begitu juga misalnya Bapak punya tabungan di bank, dapat uang tiap bulan, apa namanya, riba, bukan bunga Pak. Pakai bahasanya halus banget, bunga ya, riba Pak, dapat uang riba. Bapak tahu itu riba, nggak mau kan makan riba, makan uang haram kan? Boleh dikasihkan ke orang Pak, boleh, dan tidak usah bilang ini uang riba, nggak usah. Nggak ada yang terima nanti. Nggak usah. Atau disumbangkan ke sekolah ya, instansi apa, atau buat benerin jalan Pak. Nggak usah bilang itu dari bank, nggak usah bilang itu uang riba. Udah bayar aja. Yang penting saya tahu itu haram, nggak boleh masuk ke diri saya, nggak boleh dibelikan pakaian buat saya, nggak boleh gitu. Jelas insya Allah Pak ya? Iya. Iya silakan. Kembali lagi yang tadi bercumbu. Terang cumbunya keluar mani. Nggak batal, boleh. Tapi keluar cairan. Mazi. Yang membatalkan puasa itu kalau keluar mani. Kalau keluar mazi tidak batal. Mazi apa mazi? Cairan bening kental itu ya. Kalau bahasa rumah sakitnya pelumas. Ya biasanya kan kalau orang bercumbu dengan pasangannya kan, sebelum kesana kan ada cairannya, itu namanya mazi. Tidak batal puasa. Begitu juga keluar wadi, ada mani, mazi, wadi. Wadi itu apa? Kalau seorang laki-laki kecapean, dia buang air kecil, biasanya setelah selesai buang air kecil, ada lagi keluar cairan yang kental, biasanya diiringi rasa sakit. Nah, itu juga nggak wajib mandi dan tidak batal puasa. Gitu Pak ya? Iya. Satu lagi catatannya yang kelewat. Yang hubungan suami istri tadi sengaja di bulan puasa ya, yang wajib bayar kafarah itu suaminya. Istrinya bayar nggak? Hah? Enggak. Yang wajib bayar siapa? Suaminya. Ustadz, tadi kan makan minum dengan sengaja. Ini hubungan suami istri juga dengan sengaja ini Ustadz. Kalau nggak sengaja gimana itu? Saya tanya, emang ada hubungan suami istri nggak sengaja? Ada nggak? Makanya di sini nggak ada kata-kata dengan sengaja, itu nggak ada. Ya demikian Pak ya. Selesai insya Allah ya. Sekarang sudah paham apa saja yang membatalkan puasa. Kita lanjut. Sekarang kita bahas hal-hal yang dibolehkan di bulan puasa. Singkat aja Pak, soalnya waktunya sedikit. Masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Ya, misalnya punten malam junub kan sama suami istri misal, atau mimpi basah, pengen mandi dingin, ya kan? Boleh Pak, mandinya ditunda nanti pagi. Nah, itu disunahkan Bapak wudu sebelum mandinya. Ya. Jadi wudu itu memang meringankan junub. Atau dingin banget nggak bisa kena air sama sekali malamnya misalnya ya. Kan kadang-kadang ada orang kedinginan Pak ya. Malam-malam tiba-tiba kedinginan. Tayamum Pak, nggak apa-apa. Di kamarnya itu ya. Tayamum gitu. Udah, bismika Allahumma amut wahaya. Baca ayat kursi, tidur. Mandinya nanti kalau subuh nanti. Nah pertanyaannya Pak, misalnya kita dalam keadaan junub, bangun-bangun 15 menit lagi azan atau 10 menit lagi azan, Bapak milih
mandi dulu atau sahur dulu Pak? Sahur. Kalau Bapak mandi khawatir selesai mandi azan, nggak ada waktu sahur lagi. Tapi kalau sahur dulu boleh masuk waktu subuh dalam keadaan junub gitu. Insya Allah jelas Pak ya? Iya. Jadi mendingan makan dulu. Kemudian apa lagi? Siwak. Nah, kalau zaman bahasa kita sekarang sikat gigi. Tapi punten Pak ya, sikat gigi itu sampai kapanpun tidak bisa menggantikan siwak, nggak bisa Pak. Sunnah itu nggak tergantikan. Kalau kita bahasanya menambah boleh Pak, ya. Tapi siwak tetap ada syariatnya. Syariat siwak itu tidak dihilang dengan sebab ada pasta gigi, ada sikat gigi, enggak Pak. Mana bedanya? Di dalam siwak itu ada laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Kata Nabi ya, seandainya tidak memberatkan umatku, aku ingin mewajibkan siwak setiap kali wudu. Di dalam riwayat yang lain setiap kali sholat Pak. Jadi ada sebagian saudara kita yang ngelaksanain sunnah ini, sebelum imamnya takbiratul ihram tuh dia ambil siwak dulu, kantongin. Bisa kan siwak sebelum sholat Pak? Saya tanya Pak, sikat gigi sebelum sholat itu bisa nggak? Bawa gayung, bawa sikat gigi di saf pertama bisa Pak? Nggak bisa. Makanya saya bilang kegiatan sikat gigi itu tidak bisa menggantikan siwak. Yang benar apa? Jojong, sikat gigi jojong, siwak jojong, gitu Pak ya. Jadi saling bersinergi. Nah gimana nih kalau sikat giginya di siang hari bulan Ramadan? Tidak batal selama odolnya tidak ditelan, ya. Namanya anak kecil Pak ya. Dulu kan waktu kita kecil, kok kayak permen Mentos ya. Ada. Saya beli odol rasa stroberi, dimakan sama anak saya Pak. Jadi dia salah paham. Itu kan tulisannya apa? Aman ditelan. Dia pahaminya apa? Harus saya telan. Padahal maksudnya kalau ketelen nggak bahaya gitu, maksudnya gitu. Dasar anak kecil ya, tafsirannya beda ya. Nah itu ya, jadi kalau sikat gigi selama tidak tertelan ke tenggorokan tidak batal. Kemudian apa lagi? Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, namanya apa? Istinsyak. Istinsyak itu masuk, keluarnya istinsar ya, istinsar. Jadi kalau Bapak wudu kan yang benar itu gini Pak. Kalau Nabi orang Arab kan telapaknya gede Pak ya. Jadi dia ngambil pakai telapak satu gini itu banyak airnya. Itu cukup buat kumur-kumur sampai istinsyak langsung. Kalau saya kecil Pak nggak cukup. Bukan saya pakai 2 telapak gini ya. Masukin gini baru saya buang. Itu boleh selama tidak berlebihan. Jadi yang sekedarnya aja. Biasanya Bapak hari biasa bersungguh-sungguh istinsyaknya ya. Ketika puasa sekedarnya Pak, sampai pintunya sini aja, seret, buang lagi. Nah gitu nggak apa-apa. Dan Bapak kalau mau aman, mau selamat, habis wudu, habis sikat gigi, kumpulin ludah, dibuang Pak. Cuk, ya udah aman itu. Nanti setelahnya telan ludah, insya Allah udah nggak ragu-ragu lagi. Ya. Tapi kalau habis sikat gigi atau habis wudu langsung telan ludah, kayak ada keraguan ya. Aduh ini odolnya ketelan apa enggak gitu kan? Atau air wudunya ketelan atau enggak gitu. Enggak apa-apa, jadi Bapak ludahin dulu, setelah itu boleh nelan ludah. Yang berikutnya ini tadi sudah dibahas. Bercumbu dan mencium istri selama aman dari keluarnya mani, boleh Pak. Ya. Nih. Kata Umar bin Khattab ya, dari Jabir bin Abdullah dari Umar bin Khattab ya. Hashastu yawman faqallabtu wa ana shaimun fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nih. Kata Umar bin Khattab ya. Saya suatu hari rindu, kangen. Sama siapa kangennya? Sama istrinya. Hasratnya itu sedang bergejolak. Kemudian
dicium istrinya. Lagi puasa Pak. Umar lagi puasa, hasrat sama istrinya, gak bisa nahan, dicium istrinya. Padahal aku sedang puasa. Maka aku lapor kepada Nabi. Bilangnya begini, ya, mana tadi? Sunatul yaum amrun aziman. Ya Rasulullah, saya telah melakukan perkara yang besar. Tuh sahabat tuh takut dosa Pak. Lagi puasa, cium istrinya, ya Allah, nyeselnya, naudzubillah. Ini Umar Pak. Ya Rasulullah, saya barusan melakukan perbuatan yang besar. Padahal ngapain Pak? Cium istrinya ya. Qabbaltu wa ana shaim. Saya nyium istri saya sedangkan saya dalam keadaan puasa. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Ara'aita law tamadda bima'in wa anta shaim qultu la ba'sa. Wahai Umar, kalau kamu lagi puasa, kumur-kumur gimana? Batal enggak? Enggak. Maka kata Rasulullah, bidzalika, seperti itulah hukum mencium istri. Paham enggak maksudnya Pak? Jadi hubungan suami istri, jima, itu dikiaskan oleh Rasul makan minum. Nah kalau bercumbu dengan istrinya, ya hanya mencium, itu dikiaskannya apa? Kumur-kumur. Nabi loh yang mengkiaskan, mau nyalain Nabi. Nabi yang mengkiaskan. Umar cerita, dia nyium istrinya, Nabi bilang apa? Kalau ente puasa, ente kumur-kumur, batal nggak? Enggak, ya begitulah nyium istri kayak gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, jadi nggak apa-apa ya, nggak batal puasanya. Yang berikutnya, yang tidak mengapa dilakukan bagi orang yang puasa, bekam, donor darah, selama tidak bikin lemes. Tuh, kalau bapak fisiknya kuat, dibekam nggak ngaruh ya, nggak bikin lemes. Donor darah juga nggak bikin lemes, itu nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau bekam atau apa namanya hijamah ya bahasa Arabnya, bekam atau donor darah itu membuat bapak lemas, nggak boleh. Karena ngapain kita puasa terus lemes terus nggak ibadah, ya nggak Pak? Tidur dari subuh sampai apa Pak? Sampai maghrib apa sampai zuhur? Ada nggak orang yang puasa tidur dari subuh sampai maghrib? Ada Pak. Gara-gara apa Pak? Nggak belajar. Nanti, aduh, 35 menit lagi nih. Nah, saya selesaiin ini baru kita analogikan ya. Analogikan. Yang berikutnya, ini buat ibu-ibu biasanya ya. Mencicipi makanan boleh selama tidak masuk ke kerongkongan. Cicip makanannya di mulut doang Pak. Jangan sampai istilah mencicipi makanan ini cicipnya istilah yang dipahami orang Cilegon Pak. Orang Cilegon itu kalau masak kan ambil semangkok, nyicip. Nyicip semangkok Pak. Itu bukan nyicip itu. Kenyang gitu ya. Nah, jadi nyicipnya betul-betul nyicip ya. Jangan jangan dipahami yang macam-macam. Ya cuma di lidah doang. Itu boleh bagi ibu-ibu. Jangan sampai ke tenggorokan. Berarti nggak nyampe sesendok Pak ya. Kalau sesendok yakin masuk tenggorokan itu. Nggak nyampe sesendok, sedikit aja. Yang berikutnya pakai celak Pak, atau celak Pak. Ya, matanya itu loh dihitamin itu. Atau menggunakan obat tetes mata boleh. Yang nggak boleh itu obat tetes hidung, nggak boleh. Ini kalau obat tetes mata boleh. Ada yang tanya nggak Pak? Kalau kita berenang itu? Berenang. Boleh nggak Pak berenang? Boleh Pak. Yang penting airnya tidak masuk ke hidung atau ke tenggorokan ya. Selama Bapak bisa aman, berenang itu nggak masalah. Kalau masuk ke yang lain? Ke telinga. Kalau ke telinga insya Allah nggak batal. Bapak kalau masukin air ke telinga nyampe tenggorokan nggak Pak? Enggak ya? Nggak batal insya Allah. Ya. Sampai situ aja. Bapak bisa benerin ini nggak? Kalau
telinga kita kemasukan air kan langsung nggak bisa denger itu ya? Atau dengernya sama? Gimana tuh Bapak ngobatinya? Betul, masukin air lagi, dipancing ya, set nggak keluarin lagi. Sesimpel itu loh Pak. Tapi yang namanya simple kita nggak tahu ilmunya, sama aja nggak tahu ya. Bisa jadi ke rumah sakit itu. Dokter ini tolongin saya kemasukan air. Loh, ini dokternya ngambil airnya. Sini, seret keluarin. Nggak usah diobatin ya. Nggak apa-apa jadi Pak ya. Kenapa? Nah, infus itu ada macamnya. Kalau infusnya itu obat, tidak batal puasa. Sebagaimana vaksin tidak batal puasa. Suntik KB, yang suntik KB itu biasanya istrinya atau suaminya Pak? Istrinya. Tanya sama istrinya, habis suntik KB kenyang nggak? Enggak. Nggak batal puasa. Tapi kalau infusnya itu pengganti nutrisi, ada Pak ya orang di rumah sakit diinfus nggak lapar-lapar kan? Itu batal Pak puasanya. Jadi dilihat infusnya infus apa dulu Pak ya. Kalau infus obat tidak batal puasanya. Kalau infusnya nutrisi ya, pengganti makanan, pengganti minuman, batal puasanya. Ngurek kuping gimana Pak? Ngurek kuping pakai ketembat itu ya. Batal nggak puasanya Pak? Enggak batal. Nggak ada ceritanya ngurek kuping sampai ke tenggorokan, nggak ada. Ngupil gimana Pak? Ini saru tapi ilmu harus dibahas Pak ya. Gimana Pak ngupil? Enggak batal. Enggak batal. Asal upilnya jangan dimakan. Dibuang Pak ya. Satu lagi syaratnya Pak. Yang penting jangan ngupil di depan temennya. Jangan ya. Takut nular, temennya kepengen juga lagi. Gitu Pak ya? Iya silakan. Kalau inhaler. Inhaler apa itu? Dihirup. Asma. Nah itu obat kan Pak? Nggak apa-apa insya Allah, nggak masalah. Nanti bisa dihukumi kita menghisap minyak wangi, menghisap minyak kayu putih. Batal puasa nggak Pak? Enggak, insya Allah bisa dikiaskan ke situ. Apalagi kalau nggak ngisap itu mudorot kan, bisa sesek nafasnya kan. Insya Allah nggak masalah, nggak mengapa insya Allah. Tadi yang kalau yang di hidung. Di hidung itu ya tadi ya. Insya Allah nggak masalah sih. Tapi kalau mau amannya ya jangan dimasukin ke hidung ya, di depan sini aja. Dengan syarat dia memang membutuhkan itu, dia sedang sakit. Ya, jangan bermudah-mudahan juga, ya. Demikian. Yang berikutnya nih Pak, ini menggembirakan juga nih. Mandi di siang hari buat seger. Wah, siram, nggak apa-apa Pak. Selama airnya itu tidak salah masuk ke tenggorokannya. Mandinya mandi bener Pak ya. Kalau anak kecil kan mandi sambil minum. Itu nggak apa-apa Pak. Apalagi dengan sebab Bapak mandi segar jadi bisa ibadah, malah dianjurkan. Ketimbang Bapak lemes siang tidur, mendingan mandi segar, bisa ngaji, bisa ibadah yang lain. Boleh Pak ya. Gitu. Jadi kalau kepanasan ketika di siang hari Ramadan, siram aja airnya kepalanya pakai air. Masih siram air pakai kepala. Gak apa-apa Pak. Yang berikutnya, menelan dahak atau menelan ludah tidak mengapa. Nah ini saya yang mau bahas tadi ya. Udah jam 9 Pak. Gak apa-apa, saya bahas sedikit aja. Gini Pak, kenapa kok di kita ada orang yang puasa gak sholat? Ada Pak ya? Iya. Ada Pak perempuan dia bulan Ramadan puasa tetap gak pakai jilbab, ada gak Pak? Nah gimana itu? Ya kan? Nah itulah perlunya kita memahami konsep puasa. Apa konsepnya? Nih, makan, minum itu hal yang halal, bener Pak? Boleh ya kan?
Kita contohkan ini aja. Ini minum. Minum itu boleh, halal. Tapi ketika Allah bikin suatu aturan, situ kalau puasa, kata Allah, tidak boleh minum dari subuh sampai maghrib. Dijalanin gak apa sama dia? Dijalanin. Harusnya dia berpikir ke lebih jauh. Sesuatu yang halal saja, orang yang puasa itu siap ninggalin karena perintah Allah, aturan Allah. Apalagi yang haram. Masuk gak Pak? Ya, itulah mestinya kita memahami ibadah puasa itu adalah ibadah tertinggi yang dijalankan oleh seorang hamba untuk Allah. Ya, jangankan yang haram, yang halal saja kalau Allah bikin aturan jangan ditinggalin sama dia. Mestinya ke situ. Kita orang-orang yang sedang puasa. Makanya kalau orang lagi puasa, ya, tidak boleh melakukan yang haram. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang puasa itu nggak dapat apa-apa kecuali dapat apa? Iya, lapar dan haus saja. Aduh, ini saya baca hadis ini, saya ingat Al-Ghasyiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ada orang-orang yang wajahnya tertunduk ketakutan. Ternyata bukan pelaku maksiat, Pak. Bukan pezina, bukan pemabuk, bukan pemakan riba, judi, bukan. Apa kata Allah? Amilatun nasibah. Orang yang ketakutan tuh pas pada hari kiamat, orang yang amilah, banyak ibadah. Nasibah, ibadahnya sampai capek. Tasla naran hamiyah, ujung-ujungnya Allah lempar ke dalam neraka. Na'udzubillah. Aduh, sedih Pak. Orang banyak ibadah di dunia, dia ngira dia itu sudah banyak berbuat baik. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Al-Kahfi 103. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapa orang yang paling rugi? Kata Allah, Al-Kahfi 104. Hah? Orang yang sia-sia kehidupannya di dunia, tapi dia mengira sudah banyak berbuat baik. Ada nggak orang begini, Pak? Ada, Pak. Para ustadz mengira dia sudah banyak berbuat baik. Para donatur mengira dia sudah banyak sedekah. Orang yang mati di medan perang mengira dia mati syahid. 3 orang ini, Pak, yang akan menjadi korek neraka. Sebelum orang kafir dimasukkan itu, 3 orang ini yang Allah masukkan. Mujahid dipanggil di hadapan Allah. Dia bilang apa? Ya Allah, aku terbunuh di jalanmu, aku berperang membela agamamu. Apa kata Allah? Kadzdzabta, dusta. Kamu itu berperang supaya dianggap pahlawan, supaya dikenang di tengah masyarakat, dan kamu sudah mendapatkannya. Allah panggil malaikat, dilempar ke dalam neraka, Pak. Yang kedua apa, Pak? Para ustadz, para da'i. Dia bilang apa? Ustadz pintar ngomong, ya kan? Di depan Allah, ya Allah, aku belajar Al-Quran karenamu, aku mengajarkan Al-Quran karenamu, aku baca Al-Quran karenamu. Apa kata Allah? Dusta, kadzdzabta, bohong. Kamu tuh belajar Quran, baca Quran, ngajar Quran supaya disebut qori. Qori. Qori itu apa? Bacanya bagus, ya kan? Wow, ini pinter ngaji, pinter baca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pernah dengar gitu, Pak? Lanjutin kan nih? Gak bisa, Pak, saya kayak gitu gak bisa. Dikenalkan di tengah masyarakat, si fulan qori, sudah dapat apa yang dia niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya enggak, Pak? Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kamu ceramah supaya dipanggil ustadz, kamu dikenal sebagai ustadz. Udah dapat, Pak, di dunia? Udah dapat. Allah panggil malaikat, dilempar ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik.
Berarti mulai sekarang jangan ada yang manggil saya Ustadz, Pak. Panggil aja Imam. Mam, woi, bro, sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya nggak marah Pak dipanggil nama Pak, alhamdulillah. Panggil aja Abang, apa panggil Dek juga saya nengok Pak. Kan ini yang manggil hadir bapak-bapak kan. Dek, sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Nanti saya manggil bapak-bapak Abang ya. Sehat Bang. Ngeri Pak hadis tadi itu, la haula wala quwwata illa billah, ya Allah. Nah yang terakhir Pak, donatur. Masya Allah Pak. Kata donatur apa? Ya Allah, tidak ada satu jalan pun di situ aku punya kesempatan infak, membelanjakan hartaku, kecuali aku keluarkan hartaku karena mengharap wajahmu. Ini siapa ini yang ngomong? Manusia. Lawan bicaranya siapa? Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu itu nyumbang sana sini, bantu tetangga supaya apa? Supaya dikenal kamu orang baik. Si fulan loyal ya, apa? Royal ya. Apa sih? Sama ya, royal sama loyal ya. Loman bahasa sininya itu. Hati-hati Pak. Ria itu sangat samar, kata Rasul apa? Ya? Seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Oh Allah, kita kadang-kadang berbuat ria, nggak sadar kita ria Pak. Ada yang seneng nyumbangkan sana sini, dia seneng bantu orang, tapi tanpa sadar hatinya senang dengan pujian. Ada temennya yang ngomongin dia kan, si ibu itu Masya Allah kalau ada yang susah tuh duluan nomor pertama. Dia senang. Astagfirullah. Lihat hati-hati Pak. Makanya dianjurkan apa Pak? Sedekah sembunyi-sembunyi. Saking sembunyi apa? Tangan kirinya nggak ngerti apa yang disedekahkan tangan kanan. Maknanya apa Pak? Jangankan orang lain, tangannya sendiri aja nih tangan kirinya nggak ngerti yang disedekahkan tangan kanan. Saking apanya? Rahasia, sembunyi. Kenapa? Hati kita itu lemah, rapuh. Yang awalnya ikhlas, punten Pak ya. Mungkin diantara kita ada yang ibadah haji atau umroh, ya. Ikhlas tadinya di sana tuh, ibadah umrohnya ikhlas. Dia khusyuk sampai nangis, tobat di sana. Sampai di Indonesia ada teman yang jahat. Gimana teman yang jahat tuh? Memuji berlebihan. Bapak itu Masya Allah pas di Masjid Nabawi itu 1 jam sebelum azan sudah ada di masjid. Pas ngeliat Ka'bah, saya lihat si bapak fulan itu nangis. Ceritanya di depan orangnya itu ada orang yang di situ. Orangnya jadi besar ini kan? Besar apa? Besar kepala, besar hati Pak? Besar kepala ya? Nah itu Pak, pentingnya menjaga amalan walaupun sudah selesai amalannya dikerjakan. Kenapa? Hati ini lemah, rapuh. Sembunyikan Pak. Sering saya sampaikan, kenapa kita penting menyembunyikan amal soleh kita? Kenapa Pak? Supaya ada yang kita andalkan ketika kita menghadap Allah. Itu Pak. Supaya kita bilang tadi, betul-betul nggak ada orang tahu kan? Udah cukup Allah yang tahu gitu Pak. Intinya apa tadi Pak? Orang yang puasa itu konsepnya gimana Pak? Yang halal saja dia siap ninggalin karena aturan Allah, apalagi yang haram. Tapi kalau dibalik, dia puasa nggak makan nggak minum, tapi yang haram tetap dihajar. Apa kata Rasulullah SAW? Man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasulullah SAW, siapa yang masih berdusta, berbohong dan gak ninggalin bohongnya, Allah tidak butuh puasa orang tersebut tuh Pak. Gak butuh ya. Silakan yang punya kepentingan. Bisa mau pulang? Gak apa-apa, udah malam. Yang masih sekolah, yang mau pulang silakan boleh, sudah jam 9. Nah yang dicatat Pak ya, satu dosa yang Rasul contohkan bohong, ini bukan bohong saja yang diharamkan, tapi seluruh
dosa yang lain. Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, laisa siyamu min akli wasyarabi. Puasa itu bukan hanya menahan dari makanan, dari minuman. Apa kata Rasul? Innama siyamu minal lagwi warrafas. Puasa itu kita menahan diri dari lagwi, perbuatan sia-sia. Tuh Pak, jangankan yang haram, yang sia-sia saja, yang gak berfaedah, ketika orang puasa jangan dikerjain tuh Pak. Makanya keliru kalau ada orang puasa main game pakai game berarti ya, pakai goin. Keliru. Nunggu maghrib main game, nunggu apa lagi, nunggu apa, terbit matahari habis subuh main game, nunggu zuhur main game. Gimana? Kata Nabi apa? Puasa itu nahan diri dari perbuatan yang sia-sia, yang tidak berfaedah. Warrafas, dan nahan diri dari apa Pak? Ya? Rafas itu bisa bermakna ucapan yang mengandung birahi, bisa mengandung birahi. Ada juga maknanya ucapan-ucapan kotor, pakai kaf, pakai tak. Kalau pakai ko sama to, kotor, negara Qatar Pak. Bahasa Arabnya kotor, pakai to. Ini ucapan-ucapan kotor ya. Ucapan kotor itu nggak boleh. Dan mirisnya anak-anak kita zaman sekarang, pemuda zaman sekarang, na'udzubillah, ringan keluar dari lisannya ucapan yang kotor. Bener nggak Pak? Main game kalah, aduh itu apa, binatang itu. La haula wala quwwata illa billah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga lisan anak-anak kita Pak. Jangan sampai kayak gitu Pak. Dimulai dari orang tuanya. Kalau orang tuanya lisannya bagus, anaknya juga akan ikut bagus. Gitu Pak ya. Terakhir Pak, wa in sabaka ahadun aw jahula 'alaika falyaqul inni shaim. Apabila ada orang yang ngajak ribut, ngajak berantem, apa kata Rasul? Bilang saya puasa. Titik. Sampai situ ajaran Nabi. Kalau ada orang ngajak ribut, bilang apa? Saya sedang puasa. Tinggalin Pak. Jangan ditambahin. Saya lagi puasa. Kalau mau ribut nanti habis maghrib. Ngarang-ngarang gitu. Gak boleh Pak ya. Ini bid'ah ini. Ajaran Nabi sampai mana Pak? Saya sedang puasa, titik, pergi, udah ya. Jangan ditambahin kayak tadi Pak ya. La haula wala quwwata illa billah. Ini mohon maaf ini nggak terbahas yang sunah-sunah puasa ya. Sebenarnya soalnya waktunya udah segitu. Di sini ada pertanyaan. Ya, pertanyaan masuk kayak nyiarin dari radio aja Pak. Ada pertanyaan masuk. Jadi kebiasaan panitia sebelum kajian dimulai, di WA ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Sebelum saya jawab pertanyaan, saya bacakan aja poin-poinnya sunah-sunah puasa Pak ya. Nanti insya Allah dalil-dalilnya nyusul pas saya ada jadwal kultum. Kultum di sini Pak ya, insya Allah ya. Pas nanti ada jadwal kultum, saya sampaikan dalil-dalilnya. Ini poin-poinnya aja. Yang pertama, makan sahur Pak. Sunnah Pak. Silakan makan sahur. Rugi kalau nggak makan sahur Pak. Kenapa? Kalau makan sahur dapat sholawat dari Allah dan para malaikat. Tuh, rugi kalau nggak sahur Pak. Sahur, walaupun hanya seteguk air Pak, sahur. Bapak minum gelegek-gelegek, dapat sholawat dari Allah dan para malaikatnya. Bedanya apa? Sholawat Allah, sholawat malaikat, sholawat manusia. Nantilah di lain waktu kita jelasinnya. Biar penasaran. Kemudian mengakhirkan sahur. Nah, yang sunnah sahur itu deket-deket azan Pak. Kalau azannya jam 4.45 ya, setengah 4, jam 4 udah dianggap sahur. Kalau Bapak makan jam 2, bukan sahur itu Pak, makan malam itu. Lapar itu Pak ya. Sahur itu deket waktu. Makanya hadisnya mana? Hadisnya mana? Yang menunjukkan hadis itu mana?
Kalau denger Bilal azan, makan sahur kan? Kalau denger Ibnu Ummi Maktum azan, berhenti. Ya. Udah habis waktu sahur, sholat subuh. Tuh, itu dalilnya Pak. Ya, Bilal azan itu tanda apa? Sahur. Ya. Kalau Ibnu Ummi Maktum yang azan, udah selesai waktu sahur, masuk waktu subuh. Nah, jadinya saya jelasin, tadi mau bacain poin-poin. Gatel saya kalau nggak jelasin. Yang kedua Pak, menyegerakan berbuka. Maksudnya menyegerakan itu bukan buka puasanya 5:30, bukan Pak ya. Maksudnya masuk waktu maghrib, cepetan buka Pak. Jangan nanti-nanti, gitu Pak ya. Oh nanti aja saya masih kuat, habis tarawih aja bukanya. Enggak, itu menyelisih sunnah. Yang sunnah, sudah masuk waktu maghrib, buka Pak, walaupun belum azan. Nah ini hati-hati Pak ya. Sebagian masjid muadzinnya buka puasa dulu, makan kroket dulu, pakai nyari cabenya mana, nggak azan akhirnya. Alhamdulillah sekarang sudah ada waktu Pak ya. Nah, kalau sudah masuk maghrib, buka Pak, walaupun belum azan. Pak maksud saya Pak ya? Iya. Kadang-kadang muadzinnya suaminya sendiri. Udah masuk maghrib nih, masih di rumah dia, buka dulu, jalan ke masjid. Ada nggak? Ada Pak, sebagian masjid kayak gitu ada. Yang berikutnya berdoa ketika buka puasa. Nah ini masalah doa ini agak longgar Pak. Ya, kan yang kita terapkan yang sudah ngaji mah biasanya apa? Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini hadisnya juga lemah Pak ternyata, nggak kuat. Nah dari sinilah ya saya katakan, saya ulangi lagi ya, masalah doa itu masalah yang longgar. Bapak boleh baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afsartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan syarat kan doa kan kebaikan kan, bebas. Bapak doa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh nggak? Boleh. Dianjurkan berdoa menjelang buka, doa apapun, minta kesehatan, minta rizkinya dimudahkan, yang halal, yang berkah, termasuk doa Allahumma lakasum itu boleh? Boleh, tapi syaratnya apa tadi? Jangan disandarkan kepada Rasul. Ya ini mah doa secara umum kok. Itu ya. Demikian. Jadi boleh. Doa yang tidak tertolak oleh Allah ada 3 apa? Doa imam yang adil, orang yang sedang puasa menjelang buka, sama orang yang terzalimi. Nah, yang sunnah yang berikutnya, memberi makan kepada orang yang buka puasa, Pak. Pahalanya besar. Sebesar apa pahalanya? Bapak kasih makan ya. Man fattara shaiman, siapa yang kasih bukaan untuk orang puasa ya, kana lahu mislu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Bapak kasih bukaan untuk orang puasa, Bapak dapat pahala orang puasa. Masya Allah, enak banget Pak. Cuman kasih makanan, dicatat pahala Bapak seperti orang yang puasa. Masya Allah, luar biasa Pak, besar pahalanya. Rugi Pak kalau nggak sedekah yang model ini. Punten Pak ya. Aqua gelas air mineral, 1 dus berapa gelas isinya? 48 ya kan? Berapa harganya Pak? Taruhlah 20.000 ya. Dengan uang 20.000 Pak, Aqua tadi ya, yang air mineral tadi dibagi ke 48 orang Pak. Masya Allah, berapa pahalanya? Iya nggak Pak? Iya. Tapi jangan nyumbang Aqua semua, nyumbang makanan juga, gorengan juga. Nanti orang pada nunggu-nunggu buka puasa di Hidayatullah, dihidangkan Aqua berdus-dus. Masya Allah. Ya. Ada kroketnya, ada bakwanya nggak? Ada kolaknya ya. Demikian Pak ya. Iya. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir ya,
datang Ramadan justru dia lebih loman, lebih dermawan. Kalau di luar Ramadan dia sudah dermawan, ya, masuk Ramadan harusnya lebih loman lagi, lebih dermawan lagi. Kenapa? Ya, pahalanya dilipat gandakan dan kesempatan masuk surganya itu nggak tanggung-tanggung, Pak. Semua pintu surga Allah buka, tidak ada yang Allah tutup. Semua pintu neraka Allah tutup, nggak ada satupun yang Allah buka. Tuh, kesempatan masuk surganya besar. Makanya ketika datang Ramadan harusnya lebih loman lagi. Ini pertanyaan Pak ya, singkat aja lah saya jawabnya. Sudah jam 9:30 kurang. Kalau dikasih hadiah sama tetangganya, boleh nggak kita memakannya? Tergantung Pak ya. Dia ngasih hadiahnya makanan apa? Ya, kalau makanan yang halal boleh dimakan. Ya, itu aja jawabannya. Kalau Bapak dikasih khomer sama tetangganya, diminum nggak Pak? Jangan ya, nggak boleh. Tapi kalau dikasihnya parcel lebaran, biasanya isinya apa kalau parcel lebaran tuh? Macam-macam ya, ada sirup, ada nastar, ada kurma ya. Ya itu boleh. Pokoknya makanannya halal boleh dimakan. Kalau nggak halal nggak boleh dimakan. Yang berikutnya, kalau lagi proses penguburan jenazah, kemudian diminta duduk jongkok, boleh nggak? Boleh Pak. Kan lagi ini nih. Biasanya kan gini. Apa? Sunahnya Pak, sunahnya setelah penguburan itu ada yang ceramah di situ ustadznya Pak. Nah, kemudian mungkin ustadznya mau agak lama ceramahnya. Jamaahnya diminta duduk. Dan kalau jongkok ada duduk kan bisa kelihatan ustadznya ya. Boleh tidak Pak? Boleh, tapi syaratnya satu. Jangan di atas kuburan tuh. Masalahnya di Indonesia ini kuburannya dikijing. Ya, dibikin apa itu? Akhirnya kita kadang-kadang nggak sadar Pak ya. Kan orang Indonesia kalau ngelihat teras kosong dikit bawahnya mau duduk. Ya kan, ada yang dikijing, ada pakai keramik, akhirnya dibuat duduk. Nah itu salah juga ya kan. Asal duduknya jangan di kuburannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, nah ini, waduh ini masalah tradisi di daerah kita ini Pak. Ziarah menjelang Ramadan. Nah, gimana nih Pak? Ada tuntunannya nggak? Dia jawabnya, nanyanya gini. Ada tuntunannya nggak dari Rasul? Ya jawabnya jelas. Ada nggak? Nggak ada. Udah selesai Pak ya. Karena pertanyaannya ada tuntunannya nggak, tinggi kan? Jawabnya apa? Nggak ada. Ya? Boleh nggak? Kalau dia mengkhususkan waktu nggak boleh juga Pak. Kalau nggak mengkhususkan qadarullah pas sebelum Ramadan, sebelum Ramadan misalnya Bapak ke rumah orang tua ya, atau ke rumah saudara, qadarullah kuburan misalnya ya Bapak sebelum Ramadan mudik kemana? Ke Madiun atau ke Jogja, qadarullah kuburan orang tuanya di situ, itu nggak apa-apa Pak, karena tujuan awal pun Bapak bukan ziarah ke makamnya kan, ke tempat saudara, itu nggak apa-apa. Mirip seperti Bapak kalau ke Madinah dengan tujuan ziarah makam Rasul, boleh nggak? Nggak boleh. Bolehnya apa? Ziarah Masjid Rasul. Ya, Bapak jauh-jauh ke Madinah pengen menziarahi Masjid Nabawi, boleh, disunahkan, disyariatkan. Qadarullah sudah di masjid kan dekat kuburan Rasul kan? Boleh nggak ziarah ke makam Rasul? Boleh. Nah gitu ya. Clear Pak ya Ansal ya? Kenapa? Orang yang ke Nabawi terus ke Raudhah kan praktis itu boleh nggak apa-apa. Ke Raudhah ya? Itu di ini ada sunahnya kan sholat di Raudhah situ, karena itu tempat diijabahnya doa. Nggak masalah Pak. Yang dipermasalahan itu kalau jauh-jauh dari Indonesia ingin ke makam Rasulullah SAW, itu dilarang. Yang melarang siapa? Rasulullah SAW. Tapi kalau qadarullah kita sudah di sana pengen ziarah ke makam Rasul, boleh tidak? Boleh, karena tidak memberatkan kan, jalan kaki gitu. Yang berikutnya, jika sudah sholat taraweh dan witir, boleh nggak sholat tahajud lagi, sholat sunnah lain lagi? Boleh nggak? Boleh ya. Apa namanya?
tidak terlarang walaupun kita sudah witir ya. Boleh, Bapak sudah sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat di masjidnya nih. Malam terbangun jam 2, jam setengah 3, mau sholat tahajud ya, atau sholat sunnah wudhu misalnya. Boleh nggak? Boleh. Satu catatan Pak, tidak boleh witir lagi. Nah itu harus dicatat Pak ya. La witroni fil lail, tidak ada 2 witir di dalam satu malam ya. Jadi boleh sholatnya yang genap 2 rakaat salam 2 rakaat. Yang nggak boleh witir. Witir cuma 1 doang. Kemudian berikutnya mana tadi? Sholat sunnah lainnya dan istinsak dalam wudhu ketika puasa tadi udah dijelasin Pak ya. Boleh tapi jangan berlebihan. Kemudian berikutnya, nah ini, aduh pertanyaannya agak ini nih, agak gimana gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada yang nanya gini, apakah jiharkah, ros, nahawan, apa lagi Pak? Soba, bayati, itu semua itu dibawakan qiraah ya atau buat azan termasuk musik? Beda Pak ya. Musik sama irama itu beda. Kalau musik ya ada alat musiknya itu, alunan musiknya gitu ya. Tapi kalau irama, Bapak kalau ngaji kebawa iramanya ke sana. Saya nggak pandai nyontoh-nyontoh kayak gitu sih. Kalau pandai saya contohin ya. Itu tidak mengapa. Yang jadi masalah itu kalau Bapak niruin bacaan seorang imam atau seorang qori, plek copy paste, itu yang nggak boleh Pak. Pas di bagian ini tinggi, pas di bagian ini turun, dihitung nada iramanya 3 ayat, tinggi, datar, turun, tinggi, datar, itu yang nggak boleh Pak. Tapi kalau Bapak qadarullah sering dengar As-Sudais misalnya, atau sering dengar Suraim, atau sering dengar Misyari, qadarullah pas Bapak ngaji ini iramanya nyerempet-nyerempet ke sana, boleh nggak? Itu boleh. Gitu Pak ya, jelas insya Allah Pak ya. Yang terakhir masalah musik, gimana kalau musiknya itu dari mulut? Bahasanya apa Pak? Beatbox atau akapela? Akapela Pak, acapela sih Pak? Akapela? Iya. Sama dihukuminya dengan musik tadi. Mana dalilnya? Gampang dalilnya. Waktu SD suka mukul-mukul meja nggak Pak? Kan lagi kosong gurunya nggak ada kan? Ya, wah, ada nyanyi-nyanyi kebang-kebang. Musik juga bukan? Musik, padahal meja kan Pak? Iya. Begitu juga yang keluar dari mulut dijadikan alunan ya, nada, itu juga dihukumi sebagai musik. Begitu juga Bapak kalau punya gitar di rumah ya, itu dosa kalau gitarnya dipetik. Tapi kalau gitarnya dijadikan telenan, boleh nggak? Nggak apa-apa, malah bermanfaat ya nggak Pak? Iya ya. Jadi hukum asalnya itu dipakai buat apa? Demikian. Oh, bahas musik bisa sampai 1 jam Pak. Nanti ada nyanyian yang nggak pakai musik, ada nasyid, ada itu, panjang Pak ya. Orang yang paling selamat adalah yang mengikuti jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Bapak boleh buka surah Ghafir, kalau nggak salah ayat berapa, ayat 7 atau ayat 9 itu ya, mengikuti jalan Allah. Sedangkan ketenangan itu sudah Allah takdirkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati itu Allah yang ciptain, Allah sudah takdirkan sampai kapanpun hati kita tidak akan tenang. Sampai kapan? Zikir kepada Allah baru bisa tenang. Gak bisa Pak kita nyari ketenangan lewat hal yang lain, mustahil, gak begitu. Kenapa? Allah yang ciptain hati, dan Allah sudah bikin aturan baku, hati itu hanya bisa tenang kalau zikir kepada Allah, mengingat. Demi Allah, jamaah sekalian, nanti kita pulang kan naik kendaraan kan, kalau hatinya nggak ingat Allah, nggak tenang Pak. Kemarin yang saya sudah sampaikan, iya, kemarin yang sudah saya sampaikan, botol itu pasti ada isinya.
entah diisi air. Kalau air ini saya buang semua, Pak. Ada isinya nggak, Pak, betulnya? Air ini seandainya saya buang semua, Pak, botolnya ada isinya nggak, Pak? Ada. Apa isinya? Udara. Begitulah hati manusia. Ketika musik atau nyanyian itu masuk ke dalam perasaan seseorang, maka hilanglah zikir, hilanglah bacaan Al-Quran, hilanglah doa, dan seterusnya. Nah, seperti itu, Pak, ya. Gambarannya mudahnya seperti itu. Ya, zahirnya mungkin dia tenang, tapi ketenangan yang semu, ya, bukan bahagia yang dia dapat. Demikian. Cukup, Pak, ya. Yaudah, kita akhiri pertemuan kita di bulan ini, bulan Syaban ini, kajian yang yang terakhir, ya. Mudah-mudahan habis Lebaran kita ketemu lagi, mudah-mudahan, ya, dengan semangat yang lebih semangat lagi, karena habis training 30 hari kan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.